Let's go Thalia. Yap, ini dia. Kita sudah melihat adanya draft pick dari kedua belah tim. Bahkan dengan adanya Karina dari Kings Esports, kita udah pernah melihat performa dari Karina ini. Dia benar-benar membawa poin kemenangan untuk Kings. Akankah kali ini akan terjadi hal yang sama atau Aura mematahkan draft pick yang cukup unik ini? Dan lihat di arah mid lane-nya Bubu sudah mulai mengganggu, memberikan sedikit pressure ke arah teman-teman dari Aura. Jametnya dikena ejector tapi masih cukup bisa untuk mendapatkan purple buff-nya. Dan Drew pun mencoba untuk menahan agar Cloud-nya masih bisa farming ke arah orange buff. Cloud kita tahu dia butuh banget purple buff 40. Oke, di sini kita lihat. Woi, sempat mengeluarkan satu ejectornya tapi malah menghilang dengan cukup cepat juga. Cry terlihat di dalam pandangan dari tubuh Okta melemparkan abyssal arrow-nya masih digocek begitu aja. Tapi Xbox hadir untuk kali dan juga membakar punggung dari Beatrix. Hilang sudah dua player yang dimiliki oleh King Esports Thalia. Yap, itu dia. Sudah hilang 2 player tapi dibalaskan 1 aja. Sementara di arah bottom lane kita melihat adanya Lunox versus seorang Esmeralda. Harusnya Lunox bisa menjadi salah satu counter natural bagi Esmeralda. Dengan adanya dia Darkening dan juga Chaos Assault ini bisa benar-benar mencicil damage ke arah seorang Mute. Tapi akankah menjadi skenario yang cukup baik atau justru dibalikan keadaannya? Karena kali ini dari Chaite sendiri langsung di pressure Mute-nya. Lihat berani banget. Walaupun dia tahu Lunox counter naturalnya, tapi dia nggak takut karena sudah ada Crack bersama dengan Bubu yang nungguin di bait aja Chaite-nya. Tapi ejectornya ternyata sedikit miss. Dan Bubunya juga harus kembali lagi bertemu Drew. Sebentar lagi tapi masih ditahan aja oleh Drew. Nggak mau terlalu terburu-buru, masih mengincar karena seorang Chaite. Tapi ini dia, sudah datang bala bantuan dari Aura dan Oktanya langsung nge-cut ke arah Blackline. Mengincar seorang Mute, bahkan 3 pemain. Langsung melok seorang Esmeralda, dikejar aja tapi masih ada Stardust Dance. Masih cukup lihai larinya dari seorang Esmeralda 40. Ini sama-sama gagal ya Prof ya, gagal untuk menginisiat dan gagal untuk mengcounter ya Prof ya. Ya dan bahkan ini masih belum ada pertukaran poin kill yang sama-sama worth it bagi kedua belah tim. Dan aku melihat dari setupnya ya, ini 2 menit awal kayak seolah dari K-Dot juga masih belum berani untuk melakukan initiation. Terus satu buat turtle yang padahal sebenarnya Kings ini sangat megang early-nya kalau mereka mau snowball. Oke, karena tadi bisa aja ya dengan Shadow Assault yang udah pastinya standby juga untuk masing-masing untuk jungler yang dimiliki oleh pemain dari Kings Karinanya. Cuma mereka masih belum mau terfokus juga. Sekarang mereka terfokus bisa mendapatkan satu turtle-nya. Turtle yang berhasil langsung diamankan oleh Karina. Ada lagi Alex Tofanablo di bagian belakang. Sedikit lagi IP tersisa tapi langsung dipakai begitu aja. Karena sekarang Selo-nya udah langsung terkena lagi. Dan trapnya bisakah dia menghindar tapi enggak. Karena ada satu lagi. Ultimate langsung dikeluarkan oleh Petri. Tempat yang berbeda memberikan DP-nya begitu menyakitkan. Hilang sudah beberapa player yang dimiliki oleh masing-masing tim. Tadi skornya 2-1, sekarang menjadi 4-3, pertukaran yang cukup banyak. Mendadak sekali loh Bro. Iya dan bahkan ini langsung ada korban lagi sih dari Aura yang benar-benar didapatkan begitu saja. Jadi gankingnya menurutku benar-benar worth it banget bagi teman-teman Aura ketika mereka melakukan rotasi, mereka mendapatkan poin kill. Dengan Selena mereka benar-benar dapetin banyak banget keunggulan dan dengan pertukaran turtle tadi ya balik lagi menurutku ini bakal benar-benar masih under banget buat Kings, masih terlalu cepat buat mereka mencoba untuk mengamankan early tapi gagal dan balik lagi malah Aura yang masih bisa menyamakan kedudukan walaupun kita tahu sendiri mereka membawa Cloud sebagai salah satu power late game mereka. Betul. Yes. Ini kalau misalnya kita ngelihat dari jungler yang dimiliki Aura itu dengan adanya Cloud, aku setuju banget ini lebih insurance ke arah late game-nya. Karena Cloud ini benar-benar butuh power spike. Seenggaknya dia sudah mengamankan item dari ini dulu sih, Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword. Tapi itu dia di arah bottom lane, Drew-nya udah terkena The Wave Dragon. Langsung aja dipanis, 1 orang terculik dari Kings. Tapi K-Dot masih berusaha untuk melakukan farming terlebih dahulu dengan ada 1 buah bekal dari Turtle Buff ya. Sementara Selo, kalau kita lihat dari tadi, Selo ini bandel banget Pak Pulung. Dia selalu main ke arah jungle yang dimiliki oleh Aura. Yap, sementara untuk Karina sendiri masih berputar-putar aja. Dia punya advantage dengan Dance of Death yang dia milikin ya. Ataupun Dance of Blade yang dimiliki, dia punya imun juga di sana. Sementara itu udah terlihat Jamet tadi masuk ke dalam rumputan. Ada Jauhead lagi di bagian belakang. Masuk lagi tapi gagal karena udah ada Drew yang langsung memberikan gangguan lewat Jet Gundonya. Agak sedikit mundur, agak sedikit menunggu momentum. Turtle-nya udah mulai. Tapi sekarang Astral Force langsung dikeluarkan begitu aja. Nabrak langsung ke arah Oktanya. Oktanya langsung memberikan garukan ke bagian depan. Tapi Oktanya cukup berani. Karena sekarang keadaannya berbalik. Alex Tofanablo
Solo mencoba untuk mengejar ke bagian belakang Pitrunya masih bisa selamat karena sekarang untuk pertempurannya agak cukup terpisah karena sekarang oh my god untuk Saebnya masih bisa kabur. Darahnya udah hampir tidak terlihat loh itu Thalia. Iya itu benar-benar sudah bukan satu tetes darah terakhir tapi benar-benar satu garis terakhir. Tapi melihat adanya space creator di area bottom lane, Kings mencoba untuk mendapatkan objektif tadi untuk Karaja dengan Jamet di area mid lane. Begitu pula dengan adanya Selo yang terkena dua Dragon tapi sayang sekali sudah ada Abyssal Roy yang sedikit miss langsung ditabrak dengan Bubu. Asal Force dan injector ke arah belakang dan langsung menjadi eksekusi yang baik datang dari seorang Patrick. Dia benar-benar mencicil tapi Last Insanity berhasil meledakkan seorang jahat. Drunya dikejar, itu melakukan conceal untuk mempercepat movement speednya dan bahkan akankah Drunya masih selamat? Itu dia Drunya bahkan masih bisa untuk melakukan recall tapi sniper dari Krait tidak mengenai ke arah seorang Dru. Dia lebih menduga kalau seorang Dru ini melakukan recall di area bushnya. Profesor. Iya nggak kelihatan ya, padahal dekat ya tadi Profnya jaraknya. Sekarang mereka juga udah mendapatkan satu outer turret lagi yang ada di area top lane. Bottom lane juga sudah dirubuhkan nih Prof. Ya, dan ini langsung dibalikan dengan cepat sih, langsung ada 3.000 keuntungan dari segi goldnya bagi teman-teman dari Kings. Dengan mengamankan Jamet salah satunya yang menurutku balik lagi tadi, dia juga nggak punya Purify atau bahkan Aegis atau sejenis flicker untuk menyelamatkan nyawanya. Namun untuk sekarang, wow, ada ganking yang terjadi Bang Bulung. Wah, nendangnya malah makin jauh. Ayah naon eta teh hei. Sementara itu langsung dibalaskan keadaan dengan Alta Panang Blow. Ngedes lagi satu Phantom Blade. Dibalaskan lagi dengan ada satu Blazing dia cukup sakit. Jawaina masih bisa bertahan. Hilang sudah satu nyawa. Sementara dia ada di keadaan yang berbeda. Udah menghilang lagi satu play yang dimiliki oleh Kings. Langsung dibalaskan dari keadaan yang sangat menyakitkan. Karena sekarang satu jungler utama yang dimiliki oleh Kings pun langsung hilang dengan cukup cepat. Cuman Beatrice sekarang mulai menggila satu poin lagi. Dia akan menuju ke arah Maniac. Nion yang mencoba untuk mengejar ke arah Selenanya. Selenanya mencoba untuk melemparkan lagi satu Abyssal Row. Masih digocek tapi dilepaskan aja oleh Patrick. Karena Patrick merasa dirinya udah agak-agak berbahaya. Kalau tetap dipaksakan darahnya udah nggak terlalu banyak lagi Thalia. Betul, karena dia tadi sudah mengenai satu buah trap dari seorang Okta dan darahnya cukup low setengah HP kalau dia berusaha untuk memaksakan. Takutnya ini akan menjadi sebuah minor mistake atau blunder, dia terpick off dan tidak ada lagi damage dealer dari seorang Kings yang cukup besar karena melihat adanya Turtle juga. Kali ini yang sudah langsung di setup dan yang amankan dengan mudah oleh K-Dot bahkan tanpa adanya terjadi kontes sedikit pun karena Jamet. Dia lebih fokus untuk mengamankan semua buffnya terlebih dahulu untuk nge-clear dan berotasi ke arah jungle-nya di-clear semua karena kita tahu ini Cloud akan bermain super duper late game. Pak Pulung. Ini gimana ya? Mereka kalau objektif loh dari auranya benar-benar dihabisin untuk semua outernya loh. Ini adalah hal yang sangat-sangat baik sekali dilakukan oleh Kings. Mereka hanya tinggal konsisten aja terhadap apa yang udah mereka lakukan sejauh ini. Tidak ada lagi minor mistake dan juga mengakibatkan malah keadaan berbalik. Karena sekarang kita lihat aja udah ada beberapa player yang mulai masuk ke dalam area pertahanan yang bikin oleh pemain dari Aura Fire. Cuma sempat masih mengeluarkan untuk Last Insanity-nya. Masih ingin lebih, agak cukup tertarik tadi dengan Fire Stack yang dikeluarkan oleh Xbox-nya Thalia. Yap, itu Last Insanity-nya sudah ditahan dari seorang Esborg untuk dia escape skill dan juga sedikit memberikan pressure damage karena teman-teman dari Kings. Tapi ternyata apa yang terjadi di area mid lane? Oktanya berhasil di ganking 2 lawan 1. Bahkan kali ini objektif dari seorang Selo berhasil didapatkan walaupun harus dibalaskan dengan satu nyawa. Akankah ini pertukaran yang cukup worth it, Profesor? Menurut aku sebenarnya at least kalau misalkan dia dapetin satu kill tadi dan itu adalah ke arah Okta, menurutku masih worth it sih. Cuma gimana caranya memberhentikan Jamet karena Jamet kayaknya bakal langsung OTW ke arah Athena Shield atau Radiant Armor atau jenisnya untuk ngedeny damage dari K-Dot. Karena K-Dot udah punya Holy Crystal juga, so ini bakal benar-benar sangat amat tinggi dari mobilitas dan damage yang ia miliki. Walaupun dia belum mendapatkan poin kill tapi 5 assist-nya. 5 assist-nya benar-benar bisa ngedeal damage dengan sangat amat tinggi dan bahkan dia bikin ke arah Twin Blade. Ini akan menambahkan lagi dari sisi damage-nya. Dia bakal benar-benar hiding in the bush. Mungkin momentum assassinate dan mungkin bakal ada teamfight juga Pak Pulung. Satu player yang dimiliki oleh Kings pun langsung berhasil ditangkap begitu aja dengan Blazing Blade yang mulai maju ke bagian depan sedikit lagi Happy tersisa. Tapi mendadak Cloud-nya langsung hilang dengan sangat-sangat cepat mendapatkan damage yang begitu berlebihan. Ada Benedetto juga yang harus menjadi korban. Terlihat ada 2 player dari Aura yang udah harus menghilang. Sementara itu dari Kings ada 3 player yang harus hilang dari tim mereka. Keadaan mulai tidak baik kalau lama-lama seperti ini untuk Kings. Belum lagi sekarang habis Auranya langsung korek ke arah Krait-nya. Masih dikejar
dikejar di flicker sedikit lagi HP tersisa dan hilang sudah Kride-nya. Ada 4 player total yang dimiliki oleh Kings menghilang mendadak barusan Talia. Iya, ini dia yang mengakibatkan kalau kita lihat memasuki menit ke-10 network dari seorang Aura yang tadinya networknya cukup tertinggal. Kali ini perlahan-lahan sudah mengejar, bahkan sekarang berbeda 1000 aja dan setup Lord akankah dilakukan enggak. Tapi dari kedua belah tim mereka masih cukup riskan untuk melakukan Lord sekarang. Tapi sudah ada terculik satu orang dari seorang Jawhead dengan adanya The Wolf Dragon. Ini membuat 4 lawan 5 dan otomatis Aura nantinya bakal lebih berani lagi untuk melakukan ke arah Lord. Untuk mengamankan Lord karena setup yang kurang member datang dari arah Kings Pak Pulung. Oke, 3 player langsung dihadang begitu aja, sementara Lordnya terbuka begitu bebas. Ini akan menjadi Lord yang free banget untuk Aura Esport. Mereka berhasil mendapatkan Lord pertama, walaupun Lord ini belum terlalu kencang dari sisi pertahanan ataupun serangannya, tapi setidaknya ini akan mendobrak ataupun menjadi daya dobrak tambahan untuk Aura agar bisa masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh King Esport. Lihat konsolnya langsung dikeluarin begitu aja. Mulai terlihat Abyssal Arrow-nya connect, ada Drew juga yang siap dengan Way of Dragon-nya. Tapi ternyata masih bisa digocek, ditendang kali ini. Tapi Abyssal Arrow-nya numpang lewat doang di samping. Assalamualaikum tadi Lele yang gak kena untungnya. Masih ada damage lagi yang di belakang memberikan damage tambahan ke bagian depan. Sementara Bubuya tertinggal. Sakit banget itu, ya ampun ultimate macam apa itu dikeluarkan oleh Patrick nih Profesor. Iya, balik lagi kayak Nibiru, ini bener-bener kayak udah on point banget, apalagi kalau sana dia udah punya itemization yang cukup. Nah, sementara itu Jametnya sih yang tidak terhentikan sekarang, karena udah aku mention sebelumnya bahwa dia dan Okta ini kayak seolah bisa masuk bebarengan dengan Arrow-nya, dengan Blazing Duet-nya. Jadi menurutku bakal langsung bener-bener berbahaya banget Pak Pulung. Dan namun tek. Itu dia Lordnya pun udah mulai masuk dan juga siap untuk mendobrak langsung ke arah base turret yang dimiliki oleh pemain dari Kings. Kita lihat aja Selonya sedikit lagi episode tapi dia masih bisa masuk lagi ke dalam base-nya. Lordnya udah nggak kuat, ada 2 Ibir turret yang langsung ditumbangkan begitu aja. Fire missile dari Xbox terus dikeluarkan agar bisa mencicil ke arah damage, ke arah HP yang dimiliki oleh player yang dimiliki oleh Kings. Sementara itu Jamet di bagian belakang dengan stack yang sangat-sangat tinggi, terlihat bagaimana attack speed yang dia miliki. Mau battle mirror image dulu ke arah yang berbeda, mungkin mengambil dulu ke arah orange buff-nya. Sementara itu Abyssal Arrow-nya kali ini langsung connect aja. Way of Dragon-nya siap untuk langsung memberikan tendangan. Last Insanity yang meledak. Satu area terkena damage yang begitu menyakitkan. Hanya saja untuk Lunox pun udah gak kuat lagi beserta dengan Cloud yang langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Ada 3 player dari Aura Thalia yang sudah tidak kuat menahan damage yang dikeluarkan. Yap, itu dia 3 player dari Aura, bahkan salah satu diantaranya merupakan Jamet, yaitu jungler yang dimiliki oleh Aura itu sendiri, yang mana kali ini K-Dot otomatis langsung mengamankan dari segi buffnya. Jungler bakal dihabisin semuanya oleh seorang Karina, dan ini membuat Kings mendapatkan sebuah keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Kalau kita lihat udah nge-pick off 3, ditambah Jametnya, junglernya diambil, buffnya kadang sekarang yang langsung dihabisin semuanya. Ini network dari Kings otomatis langsung mengejar, tapi Abyssal Arrow-nya langsung ditahan aja. Tapi Bubu menjadi incaran sekarang, berusaha untuk di backup dengan ada satu buah biru potion, tapi Drew masih terlalu tanky. Bahkan kali ini dia mengincar ke arah seorang K-Dot dan juga Cry, tapi Bubunya nggak bisa selamat. Dia harus tertinggal, dia harus ter-pick off di arah belakang Pak Pulung. Yap. Ini dari Beatrix sendiri kan dengan Ibir Passion yang dia miliki juga sangat-sangat sakit banget loh. Dari tadi coba lihat aja. Ultimate yang dikeluarkan oleh Beatrix itu mampu memburst banget dari sisi damage. Dan siapapun yang ada di depannya hilang boros banget itu HP orang dibikin dia loh Profesor. Ya dan ini mau nggak mau kalau misalkan apa ya, kalau misalkan pick off metode kayak gini emang Aura dia lebih unggul, dia punya Selena. Jadi untuk burst-nya, untuk eksekutornya pasti lebih pasti banget. Apalagi dengan adanya Abyssal Arrow-nya, juga trap-nya, Abyssal Mark yang bakal menambahkan dari total damage-nya. Dan Selo menurutku yang harus lebih hati-hati karena cuma dia yang bisa melakukan split push dan melakukan clear wave minion seinstan itu Pak Pulung. Jadi kalau seandainya dia benar-benar ke pick off asal-asalan, dia kayaknya bakal menjadi salah satu ancaman tersendiri lah bagi teman-teman dari Kings Esports kalau seandainya tidak ada kehadiran dari seorang Celo. Namun di sisi lain Newt-nya juga barusan udah kita lihat dia punya Holy Crystal. So dari sisi damage deal team fight jangka panjang menurutku ya ini Kings bisa pegang. Tapi kalau seandainya Newt-nya ke pick off asal-asalan dengan Abyssal Arrow, ejectornya mungkin harus diperhatikan juga dari Bubu. Jangan sampai dia melemparkan Newt ke depan. Nantinya mungkin Newt bakal bisa di instant pick off kalau seandainya hal tersebut terjadi Pak Bung. Lagi ini 4 detik menuju Lord yang kedua.
Karena ini PR juga ya untuk Jametnya, karena Jametnya setiap masuk entah dia kena Shadow Assault ataupun ada beberapa hantaman lagi. Winter Trench dikeluarkan, Jametnya ada di bagian belakang dengan basic attack yang dia miliki mampu memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan, tapi Jametnya coba lihat tersisa setengah darah, dia masih punya stacknya, dia masih punya movement speed, dia masih punya attack speednya, dia masih bisa untuk memberikan damage ke arah beberapa player yang miliki. Udah ada bisa Oro, masih bisa digocek oleh Greydot. Greydotnya yang coba gimana, ada Winter Trench kali ini bisa dia selamat karena dengan Shadow belum dikeluarkan juga, masih bisa tapi Karinanya malah langsung menghilang. Again and again, dua jungler dari masing-masing pin langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Neonya dibakar dengan fire missile, punggungnya sangat-sangat kosong. Udah ada Way of Dragon lagi yang dipadukan dengan satu flicker yang begitu nikmat sekali untuk bisa mendapatkan seluruh player yang dimiliki oleh Kings Esports. Harusnya ini akan menjadi kemenangan pertama untuk Aura Esports dan benar